Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-qaidatu tsaniyatu wal 20. Kaidah yang ke-22. Ma warada bihi syar'u mutlaqan, ma apa waroda yang terjadi yang berlaku bihi dengan ma apa asyara syara mutlaqan secara mutlak, wala dhabita dan tidak ada ukuran lahu bagi ma fihi dalam syara, wala fil lughah juga tidak dalam lughah bahasa. Yurja'u maka dikembalikan fihi ma di dalam ma itu ilal urfi kepada adat kebiasaan. Sesuatu yang berasal dari syariat secara mutlak dan tidak ada batasannya, jadi tidak ada patokannya apa, pokoknya datang aja dalam syariat mutlak. Batasan bahasa ada? Tidak ada sama. Maka urusannya dikembalikan kepada kebiasaan umum. Alhamdulillah, contohnya al-iktifa'u fi niyati shalah bil muqaranatil urfiyah. Al-iktifa'u mencukupkan fi niyati shalah dalam niat shalah bil muqaranatil urfiyah dengan muqaranah urfiyah. Di muqaranah urfiyah itu dikenal pula dengan muqaranah ijmaliyah. Jadi seorang niat ketika Allahu Akbar, niat masuk sholat, tapi hadirnya bukan pada keseluruhannya, pada satu bagiannya itu cukup secara urf, A-nya atau pada ujungnya muncul niatnya di sana, itu disebutnya muqaranah urfiyah. Bagi awam ya, karena memang susah orang awam. B itu yu'adu sekira-kira dihitung, yastahdiru hadir orang ini di sholati untuk sholat, hadir untuk melaksanakan sholat, itu udah cukup. Itu contohnya. Minha dari amsila al-hirzu fis sarakoti. Hirz itu artinya tempat atau wadah. Fisirkoti pada sirkoh, sirkoh itu pencurian. Jadi standar tempat penyimpanan harta dalam masalah pencurian, standar tempatnya kayak gimana ya, balik kepada adat kebiasaan kayak gimana. Tafarruq fil bai', standar masalah tafarruq, perpisahan antara si penjual dan pembeli. Ini juga kembali kepada kebiasaan. Wal qabdu fihi, dan qabad penerimaan barang yang dibeli disesuaikan juga sesuai dengan kebiasaan yang umum. Jadi masalah wadah barang, misalkan ya, si tempat si TV ini berada dalam rumah ataupun tidak, misalkan ini masih kategori, misalkan kasih kategori masuk dalam rumah. Nah, ini balik lagi kepada kebiasaan. Terus watafarruq, perpisahan dalam jual beli, di mana pisahnya? Nah, misalkan COD, misalkan kita ya pisah nih, tidak ada patokannya, kembali kepada kebiasaan. Wal qabdu, menerima barang, ini juga sama, kembali kepada kebiasaan. Minha dari kaidah al bai'u bil mu'athah, bai' mu'athah tanpa qabul dan ijab, li'annahu lam yasih, karena sesungguhnya mu'athah ini tidak sah fi syar'i, menurut syara. Jadi jual mu'athah tanpa jual beli syara hukumnya tidak sah. Hukumnya tidak sah. Jadi dengan menghitung lafadznya ini sebetulnya susah bacanya gimana ya. Kalau mau fa fi i'tibari lafdin ya, fa fi i'tibari lafdil atau gini, kalau menurut sebagian guru itu al-bai'u bil mu'athah, bai' dengan mu'athah, li'annahu lam yasih, karena sesungguhnya mu'athah ini tidak sah fi syar'i dengan syara. Fa fi i'tibari syai', fa fi i'tibari hiqarati syai' ar-ruju' ila al-urfi. Jadi dalam menghitung besar kecilnya suatu barang, maka balik kepada rujuk kepada
kepada adat. Ya. Haruju ilal urfi, balik kepada kebiasaan. Jadi secara umum bai'ul mu'athah tanpa jual beli itu hukumnya tidak sah, karena jual beli harus ada ijab dan qabul. Meskipun demikian di sini terjadi khilaf pendapat ulama. Kalau misalkan barang itu, ini tafsil, ini kalau ketiga sebetulnya, ada 3 kaul. Yang pertama mutlak tidak sah, terus yang kedua mengatakan sah, terus yang ketiga tergantung besar atau kecilnya. Ini dalam kaitannya sama bai'ul mu'athah. Nah, dengan mengiktibar besar atau kecil besar kecilnya barang yang dijual belikan, maka wajib kembalinya kepada kebiasaan. Hadza makhtarahu Nawawi, ini yang dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala wa huwal mu'tamad, dan menurut kaul yang mu'tamad. Meski kalau misalkan kita lihat dalam penjelasan Majmu' Syarah Al-Muhadzab, ini An-Nawawi mengatakan bahwa sah jual beli mu'athah. Kalau misalkan di dalam Kifayatul Akhyar disebutkan jual beli mu'athah ini tergantung, ini tadi ya, ini kaul tadi itu. Jadi besar atau kecilnya, kalau besar ya tidak boleh, harus ada ijab qabulnya. Tapi kalau kecil mah udah dimaklumi, cukup. Al-qaidatu tsalitsatu wal ishruna, kaidah yang ke-23, al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihadi. Ijtihad itu tidak bisa batal dengan ijtihad. Anal ijtihad tsani, karena sesungguhnya ijtihad yang kedua laisa aqwa minal awal, itu tidak lebih kuat daripada yang awal. Jadi jika ijtihad seseorang dalam menentukan arah, misalkan gini ya, jika ijtihad itu tidak bisa dibatalkan dengan hasil ijtihad yang lain. Hal ini karena ijtihad yang kedua tidak lebih kuat dari ijtihad yang pertama. Karena kan dua-duanya bersifat namanya, soal ijtihadiyah itu kan dhanni. Yang dhanni dilalahnya, bukan yang qat'i. Nah, minha dari amsilah lau taghayyara ijtihadun, jika ijtihad fil qiblati, dalam menghadap kiblat itu berubah, umila, maka diamalkan bisani dengan ijtihad yang kedua. Wala qada'a, dan tidak ada qada maujud hatta lau sholat 4 rakaatin, sehingga jika misalkan ia sholat 4 rakaat li arba'i jihatin, kepada 4 jihad, fala qada'a, maka tidak wajib qada. Jadi ketika seseorang menentukan arah kiblat, ijtihadnya berubah nih, asumsinya berubah, maka yang dipakai adalah ijtihad yang kedua. Jadi tidak perlu sholatnya diqada, tidak perlu jika memang sudah dilaksanakan. Ya kalau belum ya langsung dipakai. Bahkan walaupun ia telah sholat 4 rakaat dengan 4 arah yang kiblat yang berbeda. Gitu. Ijtihad yang terakhir yang dihitungnya. Minha dari amsilah lau hakamal hakim bi syai'in tsumma taghayyara ijtihaduhu lam yanqad al-awwal. Jika seorang hakim berijtihad menetapkan suatu hukuman kepada sesuatu urusan, kemudian berubah ijtihadnya, hasil keputusan hakim di tengah-tengah berubah, maka si keputusan tadi lam yankid, maka tidak membatalkan al-awwal, kepada hukum yang awal. Gak bisa, tetap dipakai ya, tetap ya dipakai. Jadi hukum yang pertama tidak batal, tidak rusak. Minha dari kaidah lau khala'a, jika seorang suami melakukan khulu zaujatahu, kepada istrinya, salasan 3 kali yang hulunya kepada istrinya, bukan istri yang 3 tapi khulu ya yang 3. Tazawwajaha ar-rabi'ah, pada yang keempat ia menikahi, sudah khulu 3 kali nih misalkan. Kalau khulu itu kan si istri membayar tolak. Jadi membayar tolak dengan biaya tertentu. Nah, pada yang keempat kalinya, khulu 3 kali nih. Dia khulu dibayar. Kemudian pada yang keempat dia menikahi. Bila taqaddum nikah, tapi tanpa dinikahi
bima taqaddumi nikahil ghair, alangnya dihapus saja, dengan terlebih dahulu nikah kepada yang lain, tidak ada muhalil, langsung saja gabres gitu ya, sudah 3 kali hulu, talaknya dibeli oleh si wanita, jatuh talak, berarti kan gitu. Nah yang keempatnya langsung, wah nyesel, nah balik lagi gimana, nah gitu. Li'tiqadihi annal khul'a fashun la talaqun. Nah, jika seandainya seseorang udah begitu terjadinya dengan sebab keyakinan dia bahwa khulu itu fasah nikah, bukan tolak. Tsumma taghayyara, jadi rusak nikahnya, la talaqun. La talaqu, tidak tolak. Tsumma taghayyara ijtihaduhu ila anal khul'a talaqun. Kemudian ijtihadnya yang kedua berubah, wah ternyata khulu itu tolak. Nah gitu, gimana kalau begitu? Wa huwa bakin, halnya dia tetap ma'ah serta istrinya bidzalika nikah, pada nikah yang tadi. Jadi nikah ini tetap nikah yang keempat katakan ya. Ini tidak bisa dengan hasil ijtihadnya yang tadi, tidak bisa. Qala al-Ghazali, Imam Al-Ghazali berkata, inna hukma hakimun. In hakama, jika seorang menghakim, in hakama jika hakimun seorang hakim, bisa hati ini masih nyambut sama yang tadi. Bisa hati kalau sahnya pernikahan tersebut, lam yajib alaihi mufaraqatuhu, maka tidak wajib baginya mufaraqatuhu, memisahkan si istri tadi, si suami tadi. Wa in taghayyara, sekalipun sebentar dulu, summa taghayyara ijtihaduhu. Nah, mufaraqatuhu, maka tidak wajib memisahkannya. Jika hakim telah mengesahkan pernikahannya, maka tidaklah wajib bagi si hakim untuk memisahkannya. Itu wa in taghayyara ijtihaduhu, sekalipun ijtihad tadi berubah yang kedua. Gitu. Tidak wajib bagi hakim untuk memisahkannya. 5 yazamu min firaqihha min taghyir hukmin. 5 berdasarkan alasan yang jamu yang menetapkan min firaqihha, dari memisahkan ini si istri, min taghyir hukmin, dari perubahan hukum, hukmin hukmi fi taghyir hukmi hakimin, hukumnya si hakim fil mujtahidati, dalam kasus-kasus yang mujtahidat, yang diijtihadi. Jadi misalkan nah, kita lanjutkan dulu. Wa ilam yahkum, jika seandainya si hakim ini tidak menghukumi, wa lam yahkum hakimun. Nah, fa fihi, maka dalam urusan itu taraddudun, ada ini mider-mider, ada keraguan, simpang siur gitu ya. Jadi jika hakim tidak memberikan keputusan harus pisah, itu. Jadi wa ilam yahkum, dan jika memang tidak menghukumi hakim papihi taraddudun, maka dalam hal itu taraddudun, ada kesimpang siuran. Hal itu yang mana ya tadi, mufaraqah tadi. Jadi gimana kata Al-Ghazali? Al-Ghazali berkata, jika hakim telah mengesahkan pernikahannya, maka tidaklah wajib memisahkannya, meski si ijtihad hakim tadi berubah. Bagaimana misalkan hakim tidak memberikan keputusannya lama ya, bukan 5. Lama yazamu, maka orang tetap berarti lama yazamu, maka hente. Nah, wa in taghayyara ijtihaduhu, jika si ijtihad si hakim berubah, lama yazamu min firaqihha min taghyir hukmin, maka apa? Maka
Sebentar. Oke. Lama yalzamu min firoqiha min tagir hukmi hakimin fil mujtahidat. Maka maka tidak akan memastikan dari memisahkan si istri ini min tagiri hukmi hakimin dari perubahan hukumnya si hakim fil mujtahidi dalam urusan yang mujtahid, urusan yang itu ijtihadat. Wal mukhtaru dapun kaul mukhtar wujubul mufaraqah lima yalzamu min isakiha. Jadi menurut kaul mukhtar, bagaimana kaul mukhtar? Kaul mukhtar ya. Wa ilam yakun, dan jika tidak ada hukum hukum hakimun fa fihi, maka dalam adamul hukmi ya tidak ada hukum taradudun, terjadi kesimpang siuran begitu. Wal mukhtaru adapun kaul mukhtar wujubul mufaraqah, wajibnya mufaraqah, lima yazamu karena tetap dari tidak tetap min imsakiha dari memisahkan saujah minal watil haram dari wati haram ala mu'taqidati sani bagi orang yang berakidah kepada kaul yang kedua, kepada ijtihad yang kedua. Jadi jika hakim tidak memberikan keputusan harus pisah, ini kan tadi kan udah hulu ya, kemudian berubah. Nah, jika hakim tidak memberikan keputusan harus pisah, maka hukumnya masih simpang siur. Nah, kaul yang dipilih adalah wajib memisahkannya, gitu. Karena kewajiban menjaga perempuan sudah dari jima yang haram ya, dijaga harga dirinya, berdasarkan hasil ijtihad atau keyakinan hakim yang kedua, gitu. Tanbihun, peringatan, makna hadal qaidah al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad tidak gugur dengan ijtihad fil madhi pada yang lalu, lakin bitaghir ya, harusnya bitaghir ya. Ya. Ini. Tanbihun, peringatan, makna hadil qaidah, makna dari ini qaidah al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad tidak benar ijtihad fil madhi. Jadi fil madhi pada hal yang lalu ya, pada yang lalu. Jadi ijtihadul madhi. Lakin bitaghyiril hukmi fil mustaqbal, tapi dengan perubahan hukum fil mustaqbali pada masa yang akan datang. Lintifai tarjih, karena tidak adanya tarjih al-an penakut sekarang. Walihada, dan oleh sebab ini yuk malu maka diamalkan ababil ijtihad dengan ijtihad asal yang kedua fil qiblati di harapan qiblah wala yanqudu, dan tidak membatalkan atau merusak perkara madu yang terlewat ini. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian al khairat dalam kebaikan. Allahu a'lam bishawab.